Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan peninjauan mengenai kesiapan Rumah Sakit Pertamina Pusat, modular atau darurat khusus penanganan COVID-19 di Jakarta pada Jumat 16 Juli 2021. Rumah sakit yang masih dalam tahap pembangunan ini akan dipastikan selesai dalam waktu singkat, yakni dalam waktu 1 hingga 2 minggu ke depan. Didampingi Direktur Penunjang Bisnis Pertamina dan Direktur Utama PT Pertamedika, Dasko turut mengapresiasi pembangunan rumah sakit modular COVID-19 oleh PT Pertamina yang rencananya akan rampung dalam waktu singkat yakni kurang lebih 2 minggu ke depan. Rumah sakit modular COVID-19 yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya ini dibangun di atas lahan seluas 4 hektar dan baru dipergunakan 1,5 hektar untuk kebutuhan 200 kamar ICU dan 118 kamar perawatan non-ICU. Dasko menuturkan, view kamar pasien yang akan diberikan oleh rumah sakit ini akan sangat menarik, sehingga saat dalam masa perawatan, rasa stres yang dialami oleh para pasien COVID-19 akan sedikit berkurang. Ya, kita apresiasi sekali bahwa pada hari ini kita meninjau kesiapan Rumah Sakit Moduler 3 khusus COVID yang dibangun oleh Pertamina dengan pengerjaan Wijaya Karya dalam waktu yang singkat di lahan total seluas 4 hektar yang baru dipergunakan 1,5 hektar untuk kebutuhan 200 kamar ICU dan 118 kamar perawatan untuk yang tidak masuk ICU. Dalam waktu dekat saya pikir dengan kerja yang cepat sudah bisa dimanfaatkan. Dan kami lihat dari desain dan lain-lain itu day to day progress report itu tertata dengan baik, dan yang lebih menarik bahwa desain dari rumah sakit ini orang yang masuk rumah sakit itu bisa melihat view-nya, bisa lihat view karena di desainnya itu ada kaca keluar, jadi ada pohon, dapat matahari sehingga orang walaupun dalam keadaan perawatan COVID bisa mengurangi stres lah kira-kira begitu. Pak, dijadwalkan kira-kira beroperasinya mulai kapan, Pak? Kalau menurut kawan-kawan dari Pertamina sama Wijaya Karya, efektif 2 minggu ke depan secara bertahap akan mulai dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan yang saat ini dan kebutuhan-kebutuhan lain. Direktur Utama PT Pertamedika, Fatema Jan Rahmat, menuturkan bahwa seluruh peralatan dan kamar ICU termasuk ruangan bayi sudah disiapkan dengan lengkap, sehingga dalam waktu 4 minggu ke depan, RSPP modular COVID-19 ini ditargetkan sudah dapat menerima pasien. Tak hanya menyediakan perlengkapan dan peralatan medis, rumah sakit ini juga sangat mementingkan kondisi psikologis para pasien dengan menyediakan ruang reaksi guna memperbaiki situasi emosional yang dialami pasien COVID-19. Selain yang ada di sini, kita kan juga sudah yang di asrama haji ya, itu 150 untuk ICU dan 24 untuk non-ICU. Itu totalnya semuanya ada di 145-an untuk rawat COVID. Ditambah lagi kita juga sudah mengunjungi Bandung kemarin atas permintaan Gubernur di Bandung, Pak. Mohon izin, Pak. Itu di Bandung kita sudah lihat ada lahan di bekas pabrik kimia farma, itu kita bisa bangun di sana untuk ICU maupun untuk non ICU berkisar 300 sampai 400 tempat tidur di sana bisa kita lakukan. Kemudian juga Telkom dalam hal ini juga sebagai salah satu BUMN juga menyiapkan 500 tempat tidur untuk COVID untuk yang kasus yang ringan. Dan kemudian Pindad ya, Pindad kita tahu punya lahan yang cukup luas dan juga di sana ada rumah sakit Pindad dan itu akan ditambahkan lagi ICU berkisar 60 sampai 100 ICU. Itu kira-kira yang ke depan yang kami lakukan dalam waktu singkat ini. Selain yang di sini akan dengan sangat cepat dalam kurun waktu menurut Wika adalah 4 minggu ya, kita harusnya sudah bisa menerima pasien. Dan kita sudah dilengkapi dengan ICU dan seluruh peralatannya termasuk peralatan CT scan, kamar operasi, ruangan bayi ya, karena kita tahu bahwa banyak juga ibu hamil dan bayinya yang perlu kita rawat dengan baik dan untuk melangsungkan kelahiran ya. Nah ini juga yang kita siapkan. Dan juga nanti di daerah sini ada ruang rekreasi ya, di mana ruang rekreasi itu adalah bisa berjemur pasien-pasien sehingga
bisa memperbaiki situasi emosional dan sebagainya, sehingga secara kekebalan tubuh akan meningkat dan akan meningkatkan survival rate-nya ya. Begitu kira-kira, mudah-mudahan dengan upaya-upaya yang dilakukan bersama-sama ini kita bisa menurunkan angka kematian dan kita cepat keluar daripada masalah COVID yang sangat tinggi ini. Terima kasih. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.